terdapat dalam Matius 25, dan kita akan membaca beberapa ayat ini agak panjang, tapi saudara-saudara sudah terbiasa dengan firman panjang. Live streaming saja ada pernah 1,5 jam, 1 jam seperempat, 1 jam minimal 50 menit. Jadi saudara sudah siap makan karena seminggu kita hanya beberapa kali bertemu. Saudara sekarang siaplah rohmu untuk makan. Katakan, roh saya siap makan. Semuanya, 2, 3. Roh saya siap makan firman. Matius 25 ayat 14 sampai ayat 30. Ayo kita berdiri. Matius 25 ayat yang ke-13. 14 sampai 30 agak panjang, tapi saya bacakan untuk semua bisa mengerti. Matius 25, sebentar nanti ada gantian membantu saya membaca. Ini kipasannya boleh kasih menghadap ke atas sedikit supaya dia tidak mengganggu kertas ini. Oke. Matius 25 ayat 14 mulai. 2, 3. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi, seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, yang menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. 17. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta yang Tuhan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Kau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh 2 talenta. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Kau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu, terus dan berkata, ya, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, ya, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. 25. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. 26. Maka jawab Tuhan itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. 27. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kuberikan orang yang menjalankan uang, supaya kembali aku menerimanya serta dengan bunganya. 28. sebab itu Ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga berkelimpahan. tetapi Siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. 30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap,
di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara, ayat 30 kaitan dengan statement saya tadi bahwa Allah menciptakan kita dengan tujuan-tujuan. Allah menciptakan kita sesuai dengan agenda Tuhan. Allah menciptakan kita untuk maksud-maksud kesenangan Tuhan. Tuhan di sini adalah Tuhan Yesus, dan Dia mencipta kita sebagai hamba untuk supaya kita berguna. Katakan bersama saya, berguna. Jadi kalau saudara ada ikut di live streaming, saudara punya kalimat yang saudara tangkap dari saya, saudara boleh tulis di situ dalam rangka untuk membuat saudara punya memori, tersimpan lebih banyak firman yang saya sampaikan, ya. Jadi saudara, ayat 30 jelas, kalau seseorang dicipta dan kemudian ia tidak jadi seperti apa maksud awal Allah mencipta dia tidak jadi seperti keinginan Sang Pencipta agar ia dalam kata tadi berguna. Katakan sekali lagi, berguna. Berguna bagi Tuhan, berguna bagi kerajaan Allah, berguna bagi kemuliaan Tuhan, berguna bagi pekerjaan Tuhan, berguna bagi nama Tuhan. Kita semua jemaat GBI Tiberias Mulai Manado, kita mau jadi berguna. Amin. Kenapa Pak Gembala? Karena ayat 30 bilang kalau jadi hamba yang tidak berguna, lawan berguna adalah tidak berguna. Kalau kita jadi hamba sebagai hamba yang tidak berguna, itu ayat 30 bilang campakkanlah. Ini campak bukan cacar, ya. Campakkanlah artinya lempar, campak itu lempar secara kasar, ya, hempas, campakkan, lempar. Sama seperti saudara membuang sampah, itu namanya campakan, hempas. Campakkanlah hamba yang, ayat 30, lihat ayat 30, hamba yang tidak berguna. Sama-sama semua yang punya talenta ada suara. Hamba yang tidak berguna. Ya, ulangi, saya masih memberi penjelasan. Saudara-saudara yang bisa bicara walaupun terhalang oleh masker, gunakan itu, karena inilah hamba yang berguna bagi kerajaan Allah. Amin. Kita berguna bagi pelebaran pemberitaan firman dengan aktif bicara, aktif respon, karena ini berguna bagi roh kita agar roh kita bisa makan. Jadi campakkanlah hamba yang tidak berguna ke mana? Ke mall, bukan. Ke tempat wisata, bukan. Ke nirwana, bukan. Ke Firdaus, bukan. Tapi ayat ini bilang kegelapan, ke dalam kegelapan, bukan cuma gelap. Ini gelap, Pak Opok bilang gelap, ya. Kegelapan yang paling gelap. Kegelapan yang paling gelap. Malam gelap masih ada kunang-kunang, betul? Malam gelap masih ada listrik. Malam gelap masih ada bulan. Tapi kegelapan yang paling gelap, segala sesuatu yang saudara lihat tak ada titik cahaya. Itu namanya kegelapan yang paling gelap. Dalam kegelapan yang paling gelap terdapat apa? Ya, terdapat ratap, atau ingat ratapan anak tiri, ya. Ratapan, atau bahasa lain tangisan, atau cry, atau sesuatu yang sifatnya karena keadaan yang menyedihkan, ada suara yang namanya ratap. Ratap adalah tangisan. Ada dua tangisan saking sukacitanya, ya. Saya lihat tadi malam, ya, ada namanya di Indonesia ada itu Pop Academy. Oleh ada ikut, ketika dapat yes dari 3 juri, saya yes. Yang kedua yes. Yang ketiga yes. Audisi, ya, Akademia Pop Indonesia. Ketika seseorang mendapatkan 3 yes, dia dapat platinum muka, maka dia menangis. Menangis ini adalah nangis sukacita, saking tak tahannya bahagia dia bisa menangis. Tapi ratap adalah tangisan karena mendapatkan masalah yang sangat serius. Saya tidak ingin ada jemaat di akhir hidup nanti atau selama hidup di bumi ini ada dalam satu zona
walaupun dalam gereja yang sama, tapi dalam suasana hati, dalam konteks hidup yang dipenuhi dengan ratap dan kertak gigi. Amin. Saudara, kalau ratap itu sudah tahu, kertak gigi, saudara tahu kertak gigi artinya, jangan saudara pikir kertak gigi kan bagi saya sudah tidak masalah Pak Gembala, karena tapi gigi so habis. Jadi ratap dan kertak gigi ini bukan soal giginya, tapi soal kesakitannya, soal penderitaannya. Dan saya tidak ingin saudara ada di sana. Itu sebabnya saya berdoa dari beberapa hari ini, Tuhan firman apa hari ini. Saya berdoa dan bertanya Tuhan, sudah kebiasaan yang baik bertanya Tuhan. Saya punya materi cukup banyak, kalau saya kasih lembaran ini sudah banyak sekali. Karena setiap hari saya belajar, tapi saya dapatkan hari ini pesan 7 rahasia besar di balik talenta yang Tuhan percayakan. Halo, berapa banyak yang punya talenta? Lomba yang tangan. Oke, terima kasih. Saya maklum karena yang mengangkat tangan ini dan yang tidak mengangkat tangan belum pernah diberitahu apa itu talenta. Talenta, saudara-saudara, adalah ada 3 hal talenta. Yang pertama, talenta itu di Alkitab adalah satuan berat. Satuan berat di dalam Alkitab yang disebut berapa talenta, berapa kilo, gitu ya. Dari 1 talenta sama dengan 34 kilo. Jadi kalau saudara berat 34, saudara punya berat 68 kilo, maka saudara menurut Alkitab berat saudara perjanjian lama 2 talenta. Berapa kilo? Dapat daripada dong dengar berapa kilo, sebut saja saya beratnya 2 talenta. 2 talenta itu 68 kilo, ya, 2 talenta. Yang kedua, talenta itu adalah satuan besaran mata uang. Nah, besaran mata uang, ada yang biasa menghitung ya. 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. 6.000 dinar. 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. Yang tahu mereka cepat buka kalkulator. Saya berharap saudara pegang HP, jangan chatting ya. Jangan chatting karena itu akan menghilangkan kehadiran Allah. Amin. Di sini ada, tapi pada saudara akan berpengaruh. Jangan chatting, jangan Facebook yang lain kecuali live streaming dan Alkitab. Kalau saudara lakukan chatting-chattingan sementara dengan khotbah, oh Tuhan tolong, ini hamba yang berguna sekali. Berguna, amin. Berguna bagi kekacauan kerajaan Allah. Saudara mau jadi berguna untuk Allah, amin. Amin. Kalau kita komitmen jangan chatting sementara ibadah, bilang amin. Amin. Haleluya. Kita menjadi jemaat yang clear and pure. Amen. Tidak dilarang sebab ada orang mungkin chatting. Napa anak PO dorang so baret. Napa anak PO so begini ya. Mungkin ada darurat boleh. Tapi iseng-iseng untuk chatting, mari sesudah ibadah boleh. Oke. Satuan besaran mata uang. 1 talenta 6.000 dinar. Nah, saya konversikan. 1 dinar sama dengan rupiah 1 hari upah kerja. 1 hari upah kerja 1 dinar. Di Alkitab orang gaji 1 hari 1 dinar. Jadi 1 dinar sekarang 1 dinar upah sehari dikonversi ke Indonesia. Kalau kita pakai rata-rata 1 hari kepala tukang dapat 100.000, boleh ya? Kepala tukang. Kita lagi cari tukang untuk buat itu sekat itu. Jadi kalau ada jemaat yang bisa paku-paku yang penting rapi, sebentar hubungi saya. Kita ada proyek buat sekat ya, karena kebutuhan AC. 1 hari 100.000. Oke. Jadi kalau 6.000 dinar, ya 6.000 dinar dikali 1 dinar, gaji hari sama dengan 100.000, maka 6.000 dinar sama dengan berapa? 600 juta. 600 juta 1 talenta. Versi kita, kalau upah harian itu manajer, pakai standar manajer, lebih naik lagi ya. Jadi gajinya kita standar. Jadi standar minimal 1 talenta sama dengan 600 juta sekarang. Kalau dapat 5 talenta, berapa? Dapat 5 talenta. Halo, berhitungnya cepat. 3 miliar. Jadi ternyata saudara di talenta adalah kepercayaan yang besar. Kepercayaan yang berarti. Kepercayaan yang berharga.
Jadi kalau ada yang bilang kita cuma dapat 1 talenta, tunggu dulu, 1 talenta 600 miliar, 600 juta. Jadi ini besar. Jadi jangan ada yang berpikir saya dapat setengah talenta saja 300 juta. Apalagi 1 talenta. Saya ingin saudara paham apa arti talenta. Bahasa Inggris bilang talent. Ya, American Got Talent. Talent itu kata Indonesianya, ini ada ibu yang jago bahasa Inggris, nanti koreksi. Talent itu bakat. Bakat yang bawaan lahir. Talent. Tapi kalau dalam kekristenan itu ada 2. Yang pertama adalah talent, itu bakat. Dan yang kedua adalah karunia atau gift. Karunia, orang bisa menyembuhkan, orang bisa bernubuat, orang berbahasa roh. Bahasa roh nanti saya jelaskan. Orang bisa mengadakan mujizat, bisa menafsir nubuat, bisa menafsir bahasa roh. Jadi ada talent bakat bawaan lahir, dan ada talent karena gift pemberian Tuhan. Lebih double ya. Saudara-saudara yang cinta Tuhan, takut Tuhan, sejak saudara lahir, saudara ada talent dari genetika, hereditas, gen yang turun dari papa mama. Mereka yang punya orang tua jago memasak, bisa jadi ada anak yang jago memasak, itu bakat turunan ya. Kalau orang tua kasih lidah, lahir kemarin jadi anak wowo, berarti ini hereditas yang meleset ya. Jadi saudara-saudara, keturunan menghasilkan keturunan yang sama. DNA membawa gen-gen atau pesan-pesan kromosom yang sama dengan induknya. Jadi kalau ada bakat turunan, ya, saya punya orang tua tidak punya bakat menyanyi, tapi saya belajar menyanyi. Jadi ada bakat talenta yang by birth, artinya melalui lahir. Tapi ada bakat talenta by training, melalui pelatihan pendidikan. Di sini ada nurse, ya. Waktu kita lahir kita belum bisa main gitar, tapi umur sekian bisa, berarti itu by training. Tapi ada orang pelahir, dia gaya tetap langsung berupa gitar, DP gaya itu bakat sejak lahir. Oke, bakat dan karunia dibedakan bagaimana? Bakat dan karunia, talenta dan karunia dibedakan bagaimana? Bakat saudara diberikan pada waktu saudara lahir dari ibu. Tapi karunia diberikan pada waktu saudara lahir baru. Oke, jelas ya? Bakat diberi pada waktu lahir dari orang tua. Tapi kalau karunia diberikan pada waktu lahir baru. Saudara temukan apa yang Tuhan taruh padamu sejak percaya Yesus, pasti, dan itu tidak ada pada semua orang. Ada hal-hal khusus. Kemudian bakat itu, saudara-saudara, pada saat saudara mengerjakannya, bakat dengan karunia beda. Bakat saudara menggunakan untuk kepentingan sosial, kepentingan umum, kepentingan untuk mencari nafkah, tetapi karunia untuk kepentingan tubuh Kristus, untuk kepentingan kerajaan Allah. Jadi kalau orang punya karunia, dia harus gunakan untuk kerajaan Allah. Amin. Haleluya. Kalau saudara punya bakat tidak akan pernah, maaf saudara, berguna kalau bakat hanya digunakan untuk mencari nafkah saja. Bakat tidak akan pernah seperti destinasi yang Allah tetapkan, bahwa aku rindu ciptaanku ini, manusia yang satu ini, saya taruh bakat padanya. Tapi bakat yang kutaruh padanya seperti Yubal dan Yabal, pemain musik, tukang besi, pintar, tetapi tidak untuk Tuhan. Ya, anak Kain, keturunan Kain. Saya berharap saudara pahami benar bahwa bakat, entah kita di luar Tuhan atau dalam Tuhan, dari semula Allah tetapkan untuk kepentingan kerajaan Allah, untuk kepentingan kesenangan Tuhan. Tetapi oleh karena manusia jatuh dalam dosa, maka bakat yang secara hereditas turun pada kita itu seperti keturunan Kain dan keturunan Set. Keturunan Kain dipakai untuk kemuliaan manusia, tapi keturunan Set, Adam, Set, Enos, nah itu nama saya. Keturunan ini coba saudara lihat garisnya berbeda. Dan keturunan Set inilah yang Tuhan selamatkan di bahtera air bah. Keturunan Kain semuanya binasa. Apa artinya? Semua bakat, semua talenta, semua karunia yang tidak digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, saudara akan menemukan, saudara akan stres di sana.
Dan saudara akan lihat bahwa saudara-saudara akan menghasilkan generasi-generasi yang berbakat tetapi tidak cinta Tuhan. Sekarang yang repot adalah orang berbakat, kemudian mereka bingung bersaing dengan dunia, sehingga mereka terpaksa harus mengikuti dunia. Dan saya percaya sampai hari ini bahwa untuk orang yang tetap berpegang pada prinsip bahwa hidup saya untuk Tuhan, dia selalu akan menemukan job. Dia akan selalu menemukan tempat. Dia akan selalu menemukan ruang. Sebab sebuah eksistensi selalu akan menempati ruang. Kalau saudara ada, pasti ada ruang untuk saudara. Kalau saudara ada karena Tuhan, pasti ada promosi untuk saudara. Dan tidak perlu kita kompensasi. Bagaimana? Tidak. Allah tidak pernah kekurangan proyek untuk orang-orang yang mau menjadi orang-orang yang menjadi kesenangan Tuhan melalui bakat, talenta, dan karunia yang ada padanya. Haleluya. Allah tidak pernah kekurangan rencana untuk membuat potensi-potensi diri kita tersalur ke tempat yang salah. Haleluya. Bagaimana saya terlahir dengan suka bicara? Itu potensi. Amin. Saya terlahir dengan diam, itu potensi. Saya terlahir dengan gaya lincah, itu potensi. Saya terlahir dengan suka tidur, itu bukan potensi. Beda-bedakan ya. Saya terlahir dengan suka negatif, itu bukan potensi, itu harus bertobat. Jadi saudara jangan samakan antara dosa dan bakat. Saya ini tidak bakat memuji Tuhan, Pak Gembala. Mau fals tidak fals, tetap harus memuji Tuhan. Amin. Saya ini tidak bakat untuk mengampuni, Gembala. Ini bukan area itu. Mengampuni engkau bisa atau tidak, engkau harus mengampuni. Haleluya. Jadi kalau bakat, tidak tiap orang sama. Talenta, tidak tiap orang sama. Karunia, tidak tiap orang sama. Tapi mengampuni semua harus sama. Kalau bilang amin. Memberi semua orang sama. Ada orang karunia memberi, tapi semua orang tanpa karunia harus suka memberi. Saudara-saudara, nanti saya jelaskan di kesempatan yang lain. Oke, saudara sudah tangkap bahwa saudara punya talenta? Sudah punya talenta? Amin. Sekarang saudara mulai sadar bahwa saudara ada diciptakan tanpa saudara-saudara mengabaikan kenyataan bahwa karunia, talenta, bakat itu beda-beda. Tapi yang pasti minimal tiap orang punya satu. Saya punya satu. Saudara-saudara, dari sejak saya muda, saya punya kebiasaan selalu berpikir sistematis. Saya bertemu dengan banyak orang yang berpikir acak. Saya sedang bicara tentang onde-onde. Dia masuk membahas dan menjawab saya. Dia sedang bicara tentang sapiki. Saya agak pusing kepala karena saya sedang membicarakan onde-onde. Kemudian dia balas dengan sapiki. Jadi bagaimana kami bertemu, saya agak terganggu karena saya suka sekali berpikir sistematis. Itu kecenderungan dari awal saya punya. Dan saya tidak ingin saudara, apa yang ada pada saya ini, saya gunakan untuk hal-hal yang tidak membangun kerajaan Allah. Jadi saya bawa potensi ini kepada menyusun materi-materi, menyusun buku, membuat outline, membuat sesuatu. Dan saya tidak punya bakat dalam hal bicara. Saya tidak punya bakat dalam hal bicara karena begini kejadiannya. Satu kali ada perlombaan puisi. Saya sudah mendaftar, saya coba, saya tulis puisi saya sendiri. Dan ketika peserta pertama tampil dengan begitu hebat, kemudian peserta nomor urut 2 atas nama Maksoni, ketika dipanggil, ini di lomba Sulawesi Tengah, ketika dipanggil nama saya, saudara, seluruh acara itu heboh karena yang dipanggil tidak ada. Kenapa? Karena kita solari dan sopi basang bunyi di tempat tinggal. Karena kita selalu grogi kalau berdiri di depan umum ini. Jadi saudara-saudara, apa yang saya dapatkan sekarang ini bisa bicara di depan umum. Ini adalah talenta by training dan by gift of God. Jadi dari pemberian Tuhan. Artinya, kalau saya punya satu, saya kembangkan. Saya punya 2, saya kembangkan. Saya punya 5, saya kembangkan. Saya akan jelaskan dampaknya apa pada seseorang. Yang tadinya orang bilang, kalau menulis saudara-saudara, saya kalau menulis surat kepada papa saya waktu itu, surat tulis kertas waktu itu, papa saya tidak menjawab permintaan saya karena isi surat saya tidak bisa dibaca.
karena saking jeleknya tulisan saya. Tapi sekarang saya punya tulisan sudah bagus. Ketika saya tulis WA, sudah bagus tulisan saya, saudara-saudara ya. Dan saya percaya apapun kelemahan, apapun keterbatasan, kalau saudara ada dalam kerajaan Allah, Allah yang akan mempromosikan engkau. Amin. Allah yang akan mengangkat engkau, Allah yang akan mengupgrade engkau. Dan tidak ada alasan untuk berkata saya tidak bisa. Beda orang overconfidence dengan low confidence. Kita mesti confidence. Kemarin saudara, saya bertugas di satu pelayanan, tapi sebelum saya lanjut, kita mulai dulu 7 rahasia besar di balik talenta. Saya berharap saudara bisa paham ini, dan dengan paham ini, saya ingin tidak ada lagi jemaat yang masa bodoh. Saya rindu tidak ada lagi jemaat yang penonton di gereja ini. Setuju dengan saya, bilang amin. Saya rindu tidak ada lagi jemaat yang berdalih, saya tidak bisa. Saya tidak mampu, karena Tuhan kasih kemampuan bagi kami gembala melihat potensi saudara. Hanya persoalannya, tidak setiap bakat, tidak setiap karunia, tidak setiap talenta harus naik mimbar. Ya, karena diperlukan persyaratan karakter, komitmen, hidup benar. Amin. Tapi bakat dan talenta dalam pengertian umum, mari kita pelajari sama-sama. Saudara suka menulis, bisa tulis ya. Saudara bisa menyimpan komen di status live streaming. Yang pertama, rahasia pertama yang harus saudara pahami, ayat 14. Minta bantuan, ada yang membaca, yang pegang mic. Ayat 14 dari Matius 25, jangan kemana-mana. Matius 25 ayat 14. Ayat 14. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ayat 14, perhatikan pada kalimat hamba-hambanya, memanggil hamba-hambanya, dan apa? Halo, sama-sama, dan sama-sama semua aktif melihatnya, dan mempercayakan hartanya kepada mereka, ya, mempercayakan. Jadi talenta di sini adalah harta, bukan hitungan kilogram, tapi talenta di sini adalah harta. Dan ini kalau sudah baca, perhatikan baik-baik, talenta, harta. Poin pertama yang harus saudara pahami, talenta, harta dari Tuhan Yesus adalah sebuah kepercayaan. Saya lihat ada orang yang biasa memasak. Kalau saya dan istri memasak 3 jam baru jadi dabu-dabu, karena tidak karunia di sana. Tapi ada orang kanan goreng kerupuk, kiri memasak bikin ayam goreng, kaki ada saya kupas-kupas ubi. Saudara bayangkan ini karunia atau bakat. Dan orang-orang seperti ini, tahu tidak? Kalau dalam konteks kerajaan Allah sama seperti seorang mau pergi ke luar negeri yang mau memanggil, ini karunia, bakat, talenta dalam konteks kerajaan Allah. Katakan kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Jadi kalau saudara bisa masak, kalau saudara bisa menata ruangan, saudara bisa mendekorasi dalam kepentingan kerajaan Allah, tahu tidak ayat ini bilang itu adalah sebuah kepercayaan. Amin. Apa arti kepercayaan Pak Gembala? Kepercayaan artinya seperti begini, saya tidak punya uang 100 miliar, tapi Tuhan kasih saya 100 miliar. Kemudian saya gunakan untuk apa 100 miliar itu? Tuhan sudah tahu saya bisa dipercaya atau tidak. Kalau saya didapati tidak bisa dipercaya dengan 1 juta, maka Tuhan tidak akan percaya saya dengan 100 miliar. Jadi kepercayaan artinya sesuatu yang diberi yang kita sendiri tidak mampu mengadakannya, kita sendiri tidak bisa menciptakannya, tapi kita sendiri mendapatkan hanya karena kepercayaan, hanya sebuah anugerah.
Apa artinya konsekuensi sebuah kepercayaan? Artinya hari ini dia boleh beri, tapi hari ini juga dia boleh ambil. Ingat itu? Karunia talenta bakat hari ini kau punya, tapi hari ini juga bisa diambil sekarang. Ketika apa? Sebentar, poin-poin. Jadi talenta yang saudara punya, saya saudara menjalankan, mengoperasikan apa-apa yang saya lihat saya boleh. Tadi saya semprot-semprot karena tukang semprotnya tidak datang dan dibantu oleh yang lain. Karena saya ingin apa yang saya bisa, saya aplikasikan, saya dedikasikan untuk kerajaan Allah makin dilebarkan, untuk Tuhan makin senang telah cipta saya, untuk Tuhan makin bangga dengan gereja lokal, untuk Tuhan makin bersuka cita, tidak menyesal pernah mencipta saya, tidak menyesal pernah mencipta saudara. Itu sebabnya saya tidak pengen walaupun saya gembala, tidak pengen jadi penonton. Oleh karena apa? Saya ingin didapati oleh Tuhan yang memberi saya talenta, kepercayaan, sesuatu yang berharga itu. Ketika ia datang kembali, entahkan dia saudara tahu atau tidak, dia akan datang kembali. La 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 la, dia akan datang kembali. Lagunya Kus-Plus. Dia akan datang dan dia akan memeriksa apa yang telah ia percayakan padamu. Coba lihat tangan, lihat tangan. Apa yang ada pada tanganmu yang bisa kau kerjakan untuk kerajaan Allah? Yang Tuhan sudah tahu, Tuhan sudah taruh untuk saya. Halo? Ada yang belum lihat tangannya? Jangan-jangan tangannya tidak dibawa. Ada bawa tangan? Lihat tangan. Apa yang tanganmu bisa buat? Apa yang tanganmu bisa kerjakan untuk kerajaan Allah? Sampai LCD bisa, soundman ada, speaker ada, operator kamera ada, pemain musik. Coba lihat siapa yang beri itu padamu. Ada yang bisa bikin kue di sini, yang bisa bikin kue bilang amin. Ada yang bisa bikin boba di sini bilang amin. Ada yang bisa bikin podeng di sini bilang amin. Ada yang bisa bikin cake di sini bilang amin. Ada yang bisa bikin es mabo bilang amin. Ada yang bisa paku-paku bikin sekat di sana bilang amin. Ada yang bisa bapel, kalau dia bapel mangkilat lalang materi data polisi, katakan amin. Ini adalah pemberian Tuhan, amin. Ada yang jago tulis di Facebook sampai kuku, sampai satu cukur-cukur di FB. Yang dia tulis adalah tak pasti oleh pangana, kena pulang-pulang, kena toki. Ini orang-orang yang menggunakan kemampuan bakat talenta yang tidak sesuai dengan apa yang Allah mau. Sekarang kita mau berubah, katakan amin. Kita mau berubah, amin. Karena saya mau Allah bangga ketika saya ada di mana, dia bangga. Haleluya. Saya pernah memimpin sebuah KKR di Nado Tua, dan ada seorang pemain musik. Kami waktu itu pendeta Ferry Senewe, pendeta Modi Menas, 3 orang. Kami memimpin, saya sedang memimpin, dan kami meminta seorang pemain musik menaikkan nada. Karena suasana sudah naik, saya bilang naikkan nada. Dia nyatakan saya naik. Saya bilang lagi, dapat komando dari teman 2, naikkan nada. Saya bilang naikkan nada. Dia nyatakan saya naik. Soal 3 kali dia nyatakan saya naik, kontrol barakat, kontrol tangan tidak kepala. Nggak ada mendukung kerajaan Allah atau nggak ada mau tampil sendiri di situ. Demi kepentingan siapa kita melayani? Saya jawab, demi kepentingan kerajaan Allah. Haleluya. Saya percaya di jemaat kita ada banyak perawat saudara. Kasihlah nasihatmu bagi jemaat-jemaat yang tidak suka pakai masker. Kasihlah referensi pada mereka, karena mereka yang lebih tahu siapa orang pakai masker, kenapa cuci tangan, kenapa, karena mereka lebih tahu apa yang Tuhan beri pada kita. Oke, by birth artinya oleh karena kelahiran, atau by training kita dilatih, dan by gift oleh karena Tuhan kasih karunia, kasih kita kecakapan. Semua itu adalah kepercayaan. Amin. Bilang ke kanan, semua itu kepercayaan. Haleluya. Apa artinya kepercayaan? Satu saat saudara mau, Tuhan bilang aku tidak mau. Satu saat saudara bilang kita lihat, Tuhan bilang tidak lagi. Musa mengumpulkan sumbangan, kemudian ada orang Israel masih datang, masih lagi. Musa masih menerima, sudah tidak waktu lagi.
Ada waktu itu orang beli AC. Satu waktu saudara sumbang AC. So mau taruh di mana AC? So 5 di sini. Sekarang waktunya. Amin. Haleluya. Jadi ada waktu Tuhan bilang, kepercayaanku berikan kepadamu karena aku melihat engkau ogah-ogahan. Ini bukan untuk saudara ya. Saya lihat teman di sini manis-manis semua. Haleluya, manis-manis. Saking manisnya saudara-saudara. Saya selalu rindu bertemu dengan saudara di hadirat Tuhan. Jemaat-jemaat ini saya berkata dengan iman, rajin-rajin. Amin. Yang rajin bilang amin. Yang rajin asli dia berani bilang amin. Nah, dengan ayat ini ternyata namanya talenta adalah sebuah kepercayaan. Bagaimana? Apakah kita dulu bisa WL? Sekarang sudah tidak bisa. Gara-gara apa? Karena waktu engkau dipercaya, engkau tidak bertanggung jawab. Engkau diambil kembali apa yang telah pernah ia beri. Dan engkau tidak bisa buat apa-apa karena apa yang Tuhan beri oleh bakat kelahiran, oleh karena pelatihan, oleh karena kasih karunia roh Tuhan beri padamu. Itu hilang. Karena selama ini engkau lupa bahwa itu hanyalah sebuah kepercayaan. Kepercayaan artinya dapat diberi kapan saja, tapi dapat juga diambil sewaktu-waktu. Lagi, kepercayaan dapat diberi kapan saja, tapi dapat diambil sewaktu-waktu. Ketik di situ. Kepercayaan dapat diberikan kapan saja, tapi dapat juga diambil sewaktu-waktu. Jadi bagaimana kita bersikap? Hargai kepercayaan Tuhan. Amin. Hargai apa yang Tuhan berikan. Haleluya. Kalau wali kota kasih kita jabatan pala, hargai jabatan dua pala itu. Meweteng dan lain-lain. Kalau Tuhan kasih kepercayaan padamu, bisa musik, bisa WL, bisa singer, jangan jadikan kepercayaanmu itu sebagai sesuatu yang Tuhan cemburu melihat kepadamu. Tuhan cemburu melihat. Kenapa? Aku taruh pada orang ini suara yang bagus. Kenapa dia tidak mau datang menyanyi di gereja? Dia cuma menyanyi di karaoke. Dia tidak pernah mau datang menyanyi di gereja. Maka Tuhan bilang, oleh karena satu dan lain hal, saya ambil yang punya satu talenta. Itu di bagian akhir, yang punya satu talenta saja. Apa yang ada padanya diambil dan dipindahkan kepada yang punya 5 talenta. Kenapa? Karena prinsip ini Tuhan hanya memberikan sebuah kepercayaan. Kalau Ibu Puan Penatua, Pak Rorong diaken, Pak Yemi diaken, itulah sebuah kepercayaan. Amin. Kepercayaan artinya apa? Tidak semua orang dapat. Betul ya? Kalau saudara-saudara bisa bicara, semua orang bisa bicara. Tapi dapat kepercayaan itu bicara di mimbar, tidak semua. Semua orang bisa punya ini, punya itu. Tapi tidak semua orang dapat kepercayaan. Itu sebabnya apapun kendala saya, kalau Tuhan percaya saya, selama hayat masih di kandung badan, selama saya masih dan istri bisa, kami akan all out, all round, dan all in untuk kerajaan Allah. Agar kepercayaan ini jangan diambil daripada kami. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Kedua, ayat 15. Prinsip yang kedua. Mana orangnya? Ayat yang ke-15, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Perhatikan, masing-masing menurut, masing-masing menurut kesanggupan. Ini bukan kemampuan kita, tapi sebenarnya lebih mengarah masing-masing menurut mau, bersedia. Bukankah yang satu, saudara, bukan soal dia sanggup, tapi memang dia tidak mau. Ya, kalau saya mau, 1 bisa jadi 2, 2 bisa jadi 4, 5 bisa jadi 10. Jadi Tuhan percaya pertama memang kata ini kesanggupan. Oleh karena kesanggupan berbeda, maka kita tidak perlu cemburu dengan satu dengan yang lain. Tapi saya tekan,
Ini soal kesediaan, soal mau. Saya mau Tuhan. Ini aku Tuhan. Bahasa Ibrani bilang, Hineni sewakini. Ini aku Tuhan. Utuslah dia. Berapa banyak orang begitu? Saya pernah melakukan itu. Kemarin waktu saya Master of Ceremony di BUT GBI ke-50 di Minahasa Utara, saya sempat bilang begini kepada panitia inti, Pak Sek, tolong, sudah siap acara saya, tapi boleh enggak ada orang yang lebih muda menggantikan saya, supaya saya yang bagian mengatur di lapangan. Karena orang berdiri di sini susah sekali kalau tidak ada orang membantu dari bawah. Bilang, Pak, kami sudah sepakat Bapak. Sebenarnya, ya siap. Saya bilang lagi kepada bagian sekretariat seksi acara yang membawai seksi acara, saya bilang, tolong kalau ada yang bisa menggantikan saya, ini bukan ngambek tapi saya kenal diri, saya kepala 5 ya, kepala 5. Jadi mereka bilang, Pak, kami pikirkan. Tapi dalam perjalanan waktu kami diskusi, saya ingat tuh poin pertama, karunia, bakat, talenta adalah sebuah kepercayaan. Jadi saya langsung bilang, semoga mereka tidak respon, saya punya kalimat. Semoga mereka tidak respon, karena saya menyadari dengan khotbah saya ini, kalau Pak Hendra, Pak Roro, Pak Yermi, kalau Gembala Sembilan kerjakan ini, itu adalah sebuah kepercayaan. Kalau memang tidak mau, dipindahkan kepada orang lain, amin. Kalau memang tidak bisa, dipindahkan ke Pak Leksi, amin. Semua Pak Leksi baru muncul ke siang. Haleluya. Saya pikir kalau Pak Leksi bisa bangunan, bisa kayu-kayu, orang kerja dari Pak Leksi dan Pak Opo, ya. Saya punya modal cuma bisa pegang martini, cuma kita tidak tahu jatuh mana paku mana orang petana. Jadi kalau saudara-saudara tahu bahwa kepercayaan pertama itu talenta adalah kepercayaan, yang kedua talenta diberikan bukan hanya berdasarkan kesanggupan, tapi berdasarkan kemauan. Ciri-ciri orang mau selalu begini. Saya sering mendapat telepon, Pak Gembala, minta maaf kita tidak sempat datang. Pak Gembala, mohon maaf kami ada di kampung. Pak Gembala, kami mohon maaf kami ini berhalangan, padahal suka sekali datang. Orang-orang seperti ini walaupun kesanggupan terbatas, tapi tetap kemauannya masih ada. Amin. Beda, saudara-saudara ya, dengan orang diberi kepercayaan, satu poin pertama, tetapi dengan berbagai dalih. Dia bilang begini, dia bilang begitu. Akhirnya apa yang harusnya Tuhan percayakan, masa depan, promosi, berkat, bukan Tuhan tidak percayakan lagi padanya, karena Tuhan lihat seseorang tidak bersedia. Saya punya worship leader, ada beberapa yang di 5-60 tahun lalu orang berpikir tidak mungkin bisa, tapi karena bersedia, hari ini lebih bisa daripada orang yang mampu, karena kesediaan diri. Amen. Sebab ada orang awalnya tidak bisa, tapi karena kesediaan hati, di atas anugerah Tuhan, by training dan by grace, Tuhan memberi dia kepercayaan. Tuhan dia beri tambah-tambahkan, yang 1 jadi 2, yang 2 jadi 4, yang 5 jadi 10. Oleh karena orang itu sendiri bersedia. Haleluya. Ayo bilang kiri kanan, mau promosi. Promosi dimulai dari kesediaan hati. Haleluya. Promosi dimulai dari kesediaan hati. Bilang kiri kanan, ketik di komentar. Promosi dimulai dari kesediaan hati. Allah selalu mencari orang. Amin. Allah dapat bekerja sendiri semuanya. Sudah setuju? Allah dapat mengerjakan kiri kanan muka belakang semua tangan Allah di mana-mana. Tanpa saya, tanpa saudara, tanpa pemain musik, tanpa siapapun, Allah dapat secara supranatural menciptakan suasana seperti suasana sorga tanpa memakai satu orang pun dari kita. Tapi atas anugerah, kepercayaan, kemurahan hati Allah, Allah mau berbagi kemuliaan, berbagi kemitraan, berbagi kepercayaan. Dengan siapa? Dengan orang yang mau. Yes. Amin. Kita sepakat bahwa orang yang mau, mari silakan. Kita bina karakternya, kita arahkan
clear and pure. Dalam marriage, money, moral, and motive. Arahkan 4 ini makin hari makin mantap, makin baik kerjasama. Dan kalau dia mau, mari kita promosi. Sebab ada di dunia sana, biar dia mau, dia mampu. Kalau tidak ada koneksi, tidak naik-naik. Amin. Tapi kalau di sini bersama Tuhan, saudara mau hidup clear and pure, maka saudara akan dipromosi oleh Tuhan. Bukan seperti kualitas tanah dan kayu, tapi saudara akan seperti emas dan perak. Emas dan perak dan kualitas tanah dan kayu, belanga batu, belanga goreng pantai hitam, jangan pernah gantung di ruang tamu, benar? Tetapi kualitas emas selalu di ruang terhormat. Upgrade hidupmu, maka engkau selain mau, maka engkau akan lihat Tuhan mengangkat engkau jadi perabot-perabot Allah, perabot di tangan Allah untuk maksud-maksud yang mulia. Karena Allah tidak pandang bulu, amin. Allah tidak lihat suku bangsa dan bahasa. Allah tidak melihat berapa buruknya masa lalumu, tapi kalau hari ini engkau komitmen untuk maju, upgrade hidupmu, dan engkau bersedia menjalankan talenta dan Tuhan percayakan. Ada banyak yang 10-20 tahun lalu tidak ada pada saya, tapi oleh karena kesediaan hati saya, dulu zaman saya masih jadi asisten gembala 5 tahun, apa saja gembala bilang saya kerjakan. Bahkan saya pernah disuruh bawa mobil, walaupun saya masih ragu-ragu. Saya disuruh bawa mobil dari Kawakuan sampai Manado sendirian karena mobil harus dikembalikan. Waktu itu saya belum punya mobil, jadi saya masih setengah-setengah skill. Saya disuruh bawa pulang mobil, saya cuma bilang siap gembala, DP resiko nanti Tuhan yang atur. Haleluya. Tapi saya tiba dengan selamat di Manado dengan bekal nekat, ya. Haleluya. Tekad dan nekat beda-beda tipis, ya. Yang kita mesti tekad dengan Tuhan, bersedia. Ini aku Tuhan, amin. Ya bahasa-bahasa di ujung koko kemarin, ya bahasa ini aku Tuhan. Orang coba terkena jadi kesemprotan gerimis, sudah kemarin kita sudah dapat pergi kasih tapi kening so basta. Oh kasihan. Ya coba dapat dikasih kering untuk kening, nanti 1 bulan lagi berdatang, amin. Kenapa? Orang-orang yang selalu bersedia, selalu available. Orang-orang yang selalu katakan, ya, siap Tuhan, siap komandan, siap, yes. Kenapa? Apapun kekurangan kita, bersama Tuhan kita bisa. Amin. Apapun keterbatasan kita, Tuhan menutupi semua bagian-bagian yang selama ini kurang, selama ini tidak dianggap, selama ini tak berdaya. Tapi bersama Tuhan, kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Asal kita pegang kepercayaan Tuhan. Kita berusaha supaya kita bisa dipercaya oleh Tuhan dan selalu standby, sedia, selalu siap sedia. Selalu saya dengar di WA, kalau saya kasih info mereka balas jempol saja, thank you. Tapi ada banyak bilang Asia, ya. Sampai tadi malam ada WA yang meleset, ya. Ada WA yang masuk kepada ibu gembala, siap kakak. Kemudian ibu gembala balas, siap adik. Kenapa? Siap. Itu adalah tanda-tanda. Engkau akan melihat Tuhan bicara. Hari ini saya tidak selesai khotbah saya. Tuhan bicara pada hamba-hamba yang baik. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu, karena engkau hamba yang baik, hamba yang setia, dan aku akan mempercayakan padamu apa yang selama ini. Ternyata saya tidak selesaikan khotbah saya yang dapat 5 talenta dilipat jadi 10 talenta. Tapi yang 1 talenta yang afker ini sudah diberikan kepada yang afdol. Yang afker, yang afdol dapat jadi yang 5 jadi 10, tapi bukan cuma 10 ditambah 1 jadi 11. Siapa yang rindu punya karunia talenta sampai 11? Katakan saja, karena iman gratis, amin. Banyak orang Kristen Manado biasa-biasa saja. Banyak orang Kristen Manado mana-mana saja. Tapi kita tidak. Kita mau belajar menghargai kepercayaan dan belajar selalu sedia dan siap sedia. Amin. Tepuk tangan.